Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol. Tetap semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat bertemu satu dengan yang lain dan kami juga dapat beribadah secara online. Kami percaya Roh Kudus-Mu pasti ada bersama-sama kami untuk membimbing kami dalam segala hal. Berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah menolong saudara. Di kebaktian Zoom yang lalu, Inang pernah bercerita tentang Musa. Musa adalah orang yang hebat yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Kali ini kita akan belajar tentang masa kecil Musa. Siapa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong Musa sehingga Musa bisa menjadi orang yang luar biasa. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Setelah itu kita langsung simak videonya. Musa lahir dan diselamatkan. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya
dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Amin. Firaun Raja Mesir tidak mengasihi Allah. Ia tidak mengasihi umat Allah, bangsa Israel. Bangsa Israel tinggal di negeri Mesir. Mereka semakin hari semakin bertambah banyak, dan Firaun menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Terlalu banyak orang Israel di antara kita. Kita harus menjadikan mereka budak kita. Mereka harus bekerja sangat keras untuk kita. Cepat lemparkan mereka ke dalam sungai Nil, supaya mereka semua tenggelam. Para prajurit menenggelamkan semua bayi laki-laki orang Israel. Ibu Yokebed menaruh bayinya dalam keranjang, lalu menyembunyikannya di tepi sungai. Kakaknya Miriam mengawasinya. Miriam lalu mengikuti kemanapun perginya bayi itu. Putri Firaun sedang pergi ke sungai. Ia melihat keranjang itu di antara alang-alang. Waktu Putri Firaun melihat bayi itu, dia merasa kasihan. Putri Firaun menamai dia Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Lalu sang kakak menawarkan bantuan untuk merawat bayi itu. Miriam memanggil ibu Yokebed, tapi Putri Firaun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Firaun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yokebed. Ketika bayi itu sudah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Adik-adik, di dalam cerita tadi kita lihat bahwa Musa dapat hidup karena pertolongan Tuhan melalui ibunya, kakaknya,
putri Firaun. Walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, Inang yakin Musa mendapat pertolongan dari seluruh keluarganya, dari Amram ayahnya, dari Yokebed ibunya, dan dari Harun dan Miriam kakak-kakaknya. Di dalam hidup kita ini sebenarnya hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Ada dua cara Tuhan menolong kita. Satu, dengan mujizat atau keajaiban. Seperti misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Atau Allah menurunkan mana di padang gurun untuk bangsa Israel. Nah, itu adalah contoh dari keajaiban. Yang kedua, Tuhan bisa menolong kita dengan cara biasa, yaitu dengan perantaraan orang lain. Misalnya, seperti bayi Musa ditolong oleh ibu, kakaknya, bahkan oleh putri Firaun. Yang kedua, misalnya kita sakit, kita ditolong oleh dokter, oleh perawat. Atau kita ditolong oleh keluarga kita dari lahir sampai sekarang. Dari kisah Musa ini, kita diajarkan bahwa keluarga adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga. Karena itu, kita harus bersyukur karena Tuhan memberi kita sebuah keluarga. Bagaimana caranya kita bersyukur? Nah, pertama-tama kita harus mengasihi orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi. Orang tua kita mendapat otoritas dari Tuhan untuk memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Adik-adik, bagaimana caranya kita mengasihi orang tua kita? Pertama, kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus bertingkah laku, harus berbicara dengan sopan. Kita tidak boleh kurang ajar, seperti marah-marah, membentak, memakai kata-kata yang kasar. Nah, yang kedua, kita harus taat kepada orang tua kita. Kalau dinasehati, jangan melawan, tapi nasihatnya harus didengar, direnungkan, dan dilaksanakan. Yang ketiga, kita harus menolong atau membantu orang tua kita dikala mereka kelelahan, sibuk, sakit. Kita harus menolong mereka. Kita mendoakan mereka, menghibur mereka. Bahkan ketika mereka tua nanti, kalian harus mau mengurus orang tua. Yang kedua, kita harus mengasihi saudara-saudara kita, kakak, adik kita. Bagaimana caranya mengasihi saudara-saudara kita? Satu, kita harus saling menjaga dan saling melindungi. Kita harus mengawasi saudara-saudara kita ketika di rumah, di sekolah, di gereja, atau di mana saja. Apakah mereka dalam keadaan aman? Kita harus perhatikan apakah saudara-saudara kita bergaul atau bermain, apakah dengan anak-anak yang nakal, apakah dengan anak-anak yang malas, atau dengan anak-anak yang baik. Nah, kita harus perhatikan apa yang dikerjakan saudara-saudara kita. Apakah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, ataukah mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kalian tidak dapat berbuat apa-apa untuk menasehati mereka atau menolong mereka, kalian bisa memberitahu orang-orang yang lebih tua dari kalian. Misalnya orang tua kalian
guru kalian, atau siapapun yang lebih tua dari kalian untuk memberi nasihat dan memberi solusi bagi mereka. Cara yang kedua adalah saling menolong dalam berbagai hal. Nah, adik-adik bisa menolong kakak atau adik dalam pekerjaan rumah. Misalnya membersihkan rumah bersama-sama, menolong orang tua bersama-sama. Juga adik-adik bisa saling menolong dalam hal pelajaran sekolah. Kalau misalnya ada pelajaran yang tidak mengerti, kakak juga bisa memberi penjelasan kepada adiknya. Demikian juga bisa juga saling menemani, mengantar kalau misalnya kakak atau adik kita mau pergi ke suatu tempat. Dan yang ketiga adalah kita harus saling menghormati, saling mengasihi di antara saudara, di antara kakak atau adik. Kita harus berbicara sopan, tidak berkata-kata kasar, tidak boleh bertengkar. Nah, itulah 3 cara untuk mengasihi saudara kita, kakak adik kita. Dengan mengasihi, menghormati, menghargai keluarga kita, berarti kita sudah menyatakan syukur kita pada Tuhan yang memberi kita keluarga. Mari adik-adik, kita belajar lebih lagi mengasihi keluarga kita. Amin. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang diajarkan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami agar kami selalu mengasihi keluarga kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi adik, kakak kami, bahkan kami dapat mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga keluarga kami ya Tuhan, berkati kami, beri kekuatan, kesehatan, dan kecukupan ya Tuhan. Biarlah kami mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu setiap harinya. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami juga layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.